monggo kita sareng-sareng belajar untuk uri-uri tinggalan para leluhur sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak harus seperti saya seperti ini mengumpulkan barang-barang kuno, tidak harus. Banyak cara untuk melestarikan sejarah. Itu saja. Kali ya, Mbak. Nggih. Lore kali. Pulane kali nih. Teko zaman dulu ya. Jadi ini cangkirnya lengkap dengan apa namanya ini lepek. Nah, Kisaran usia dari teko ini kira-kira kalau berapa tahun? teko ini kurang lebih sih 60-50-an situlah. Berarti di zaman Oke. kolonial. Iya, betul. Karena sampai lihat ini motifnya. Ya, Belanda. tapi di pasaran juga banyak sekali. Kalau tidak hati-hati belinya barang antik barang kuno apa barang antik gitu ya. Kadang-kadang kalau kuno itu pasti antik, kalau antik belum tentu kuno. Belum tentu kuno. Iya. Nanti kalau ingin belajar bisa langsung ke sini langsung. Karena Kita kalau lewat sharing-sharing karena juga masih belajar ini. video, yang lebih ini yang lebih mahal katanya. Artinya sudah saking mahalnya sampai Pak Cip keberatan untuk menjual karena sudah warisan. Di belakang ini Pak, di belakang ada semacam ukiran yang cukup besar ini Pak. Oh ya, cukup ya. Kalau ini sih lampu tempel. Oh ini juga kuno Pak ya? Iya, ini juga kuno. Ini tempat apa namanya minyak tanahnya ya. Cuman karena ini orinya sudah tidak ada, jadi ini saya ganti dengan apa namanya baru ininya. Kalau ininya masih kuno. Ini kacanya juga baru. Kalau guci ini tergolong baru. Tergolong baru. Ya, tergolong baru, cuman Kalau pusaka itu Pak, aja. seperti ada keris itu Pak. Pusaka ini nggih, jadi kalau pusaka ini asli kuno ini. Yes, memang untuk rumah sini sendiri. Jadi untuk keluarga, untuk ini kalau apa namanya kegunaan manfaatnya ya tergantung kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin yang lebih diinformasikan terhadap pemirsa ini Pak, kira-kira benda yang mana Pak? Ataupun jarang yang mengetahui tentang benda itu gitu. Apa kira-kira Pak yang mana Pak? Kalau soal benda karena memang ini tergantung masing-masing ya. Kalau saya itu lebih bagaimana supaya generasi kita ke depan itu tidak sampai melupakan sejarah itu aja. Jadi kalau barang-barangnya ini sekali apa namanya tidak bisa 1-2 barang gitu loh. Jadi lebih kepada edukasi supaya generasi kita, generasi setelah kita itu tidak sampai melupakan sejarah seperti yang dipesankan oleh Eyang Karno, seperti yang ada di gambar itu. Jadi sekilas di Pak Karno itu nih. gambarnya Mbah Karno itu nampak di sana. Kalau nilai lukisannya monggo ditaksir sendiri ya, tapi saya lebih kepada edukasi yang ditampilkan di sana, bahwa beliau dengan walaupun setinggi apapun jabatan ya, yang dipikul yang ada pada beliau, tapi beliau tetap memberikan tuntunan toto kromo, toto trapsilo ya, tetap sungkem kepada bunda beliau seperti yang diajarkan di kita di Jawa, bahwa wong tua wadon iki minangka pangeran katon. Jadi kalau tidak diharamkan di agama Islam, setelah menyembah Allah itu pasti menyembah seorang ibunya masing-masing. Disitulah yang diajarkan oleh Pak Karno. Iya, masing-masing kan orang melihat
Mbah Karno dari sosok mananya gitu ya. Kalau saya lebih ke sana. Pak, tadi ya ada sesuatu yang menurut kami Pak ya, Ya. kok di luar nalar gitu ada keramik ya. Nah di situ Pak, Ya. mangkok atau merupakan jenis piring itu yang cukup besar itu dan bisa menyerap air ya Pak ya. Itu gimana itu? Iya. Sebetulnya tidak hanya di sini. Banyak sekali sebetulnya kalau bentuk-bentuk piring hias seperti ini ya yang bisa menyerap air. Oke. Makanya kalau generasi kita tidak tahu gitu ya apa saja yang jadi bahannya ini, seakan-akan ini wah ini apa namanya pakai magic apa ada kekuatan mistisnya, padahal tidak gitu loh, tidak, biasa-biasa saja. Oke, biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang istimewa gitu ketika kita mau belajar, kita mau mempelajari. Oh ternyata rahasianya di sini. Oh ternyata itu. Jadi tidak ada ya hal yang membuat apa namanya ajib gitu, orang heran. Ya heran itu pantas karena memang belum tahu. Belum tahu. Ya kalau sudah tahu nanti oh alah itu gitu ya. Pak boleh Itu sih. Nggih. terakhir nih Pak, sing mboten saged sampai sate warisan apa namanya Mas? Gebyok. Gebyok. Nggih. Jadi kalau gebyok ini memang berapapun ditawar itu tidak kami jual karena tinggalan dari nenek moyang, gitu. Tinggalan dari orang tua, tinggalan dari mbah-mbah, jadi turun temurun, sehingga ini juga harus generasi saya untuk melestarikan, generasi setelah saya harapannya juga mau melestarikan. Gitu. Di gebyok ini menggambarkan nilai seni yang tinggi menurut saya. Jadi ada historinya, ada nilai seninya, banyak sekali lah yang tersirat di gebyok ini. Juga sejarah keluarga sebetulnya. Oh ini zamannya buyut, zamannya mbah, zamannya orang tua gitu. Jadi banyak hal yang terkesan, menjadi kesan pesan di barang ini. Ini kalau kali ya, Mbak ya. Nggih. Pulane kali ini iki. Keluar kali. Kayak jedes ah. Mentian. Di. Mentian. Iya. Di kota. Nggih, kota. Anjing di sini. Sebetulnya hanya biasa saja. Karena saya ingin ngasih air, dan ternyata mesok. Resap Pak ya. Ya mesok. Habis sih kan? Oh iya habis ya Dek. Banyak lo tadi, penuh lo itu tadi. Iya, sak botol. Pak boleh cerita sedikit air Pak, mineral. dapat benda ini dari mana Pak ceritanya Pak? Ini dari teman-teman juga. Jadi sebetulnya biasa-biasa saja kok ini, tidak ada apa-apanya. Tapi bagi jenengan yang baru tahu, ya, Seakan-akan ya ada sesuatu yang Loh, airnya enggak ada ya. punya naik. Leader, wes, leader ya. Mas Pak satu Pak. Itu sak botol ini. Botol kuat. Habis ya. Kan gak jeblok aku. Kering ya? Teman-teman. Aman. Kering. Kering. Pak buatan keberatan Pak. Terakhir Pak, pesannya terutama dipertegas lagi Pak, terutama terhadap generasi muda yang saat ini sudah di zaman modern ya, jarang sudah memakai benda-benda kuno yang setiap harinya ya sudah apa benda-benda elektrik begitu Pak. Gimana Pak pesannya Pak? Seperti yang dipesankan oleh Mbah Karno, ya. Jadi jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Mengkui soda di jambu mente. Jadi sekali lagi penegasannya bahwa monggo kita sareng-sareng belajar untuk uri-uri
peninggalan para leluhur sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak harus seperti saya seperti ini mengumpulkan barang-barang kuno, tidak harus. Banyak cara untuk melestarikan sejarah. Itu saja. Terima kasih. Ngapunten segala keterbatasan yang ada di saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo. Nanti Pak.